Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang saya hormati, saya akan menyampaikan hadis ketujuh dari hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu An Abi Raqiyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wal imamatil muslimina wal amatihim. Dari Abu Raqiyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan dari hadis ini adalah: pertama, agama Islam berdiri tegak di atas upaya saling menasihati, maka harus selalu saling menasihati di antara masing-masing individu muslim. Yang kedua, nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuan. Nasihat adalah ungkapan yang menyeluruh, berupa keinginan yang mencakup semua kebaikan. Maksudnya adalah bahwa nasihat merupakan penopang agama. Dengan nasihat kepada Allah adalah beriman kepadanya, tidak menyekutukannya, mensucikannya dari segala kekurangan, taat kepadanya, dan tidak bermaksiat kepadanya. Nasihat kepada Rasulnya adalah membenarkan risalahnya, beriman kepada semua yang dibawanya, menghormatinya, melaksanakannya ajarannya. Tema dari sini adalah dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, yang pentingnya supaya untuk saling mengingatkan. Hadis yang ke-8, terjemahannya adalah sebagai berikut. Dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan dari hadis ini adalah secara praktis dia pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, sejumlah rakyatnya ada yang kembali kafir, maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka, termasuk di antaranya mereka yang menolak membayar zakat. Maka Umar bin Khattab menegurnya seraya berkata, bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan seperti hadis di atas. Maka berkata Abu Bakar, sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Hingga akhirnya Umar menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka. Kandungan hadis ini adalah: pertama, maklumat peperangan kepada mereka yang berlaku musyrik hingga mereka masuk Islam. Yang kedua, diperbolehkannya membunuh orang yang mengingkari sholat dan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Kandungan yang ketiga adalah tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin. Kandungan yang keempat adalah diperbolehkannya hukuman mati bagi setiap muslim jika dia melakukan perbuatan yang menuntut dijatuhkannya hukuman itu
seperti berzina bagi orang yang sudah menikah. Kandungan yang terima adalah dalam hadis ini terdapat jawaban bagi kelompok Mu'tazilah yang mengira bahwa iman tidak membutuhkan amal perbuatan. Kandungan keenam tidak mengkafirkan pelaku bid'ah yang menyatakan keesaan Allah dan menjalankan syariatnya. Karena itu juga di dalam terdapat dalil bahwa diterimanya amal yang zahir dan menghukumi berdasarkan sesuatu yang zahir, sementara yang tersembunyi diserahkan kepada Allah. Itu aja untuk hadis yang ke-7 dan ke-8. Semoga bermanfaat. Bila itu bekerja, assalamualaikum.